Selamat datang di perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Nah, pada pertemuan pertama ini, ini kita akan berkenalan dulu nih dengan yang namanya sinyal. Ya, sebenarnya apa sih gitu ya yang dimaksud dengan sinyal gitu ya? Gimana sih memprosesnya gitu ya? Kita bisa menemukan sinyal itu di mana gitu ya? Apa perannya dalam kehidupan sehari-hari maupun di industri? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang nanti akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ya, ini adalah outline yang akan kita bahas ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dari hal yang paling sederhana gitu ya. Apa itu sinyal ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, itu seringkali kita sebenarnya berhubungan dengan yang namanya sinyal gitu ya. Mungkin tanpa kita sadari di dekat kita gitu ya, bahkan nempel ke dalam diri kita itu ada sinyal gitu. Contoh sinyal HP ya. Kemudian saat berbicara gitu ya, itu juga merupakan sinyal gitu ya, sinyal suara. Atau di dalam diri kita, di organ tubuh kita itu juga ada sinyal, sinyal jantung, sinyal otak gitu ya. Nah, sinyal itu diambil dari bahasa Inggris ya, sign gitu ya, yang artinya sign itu ya artinya apa? Tanda ya atau isyarat. Tanda atau isyarat ini kan punya punya apa ya? Istilahnya representasi dari komunikasi gitu ya. Tanda atau isyarat itu kan suatu bentuk komunikasi gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa sinyal itu dia punya informasi di dalamnya. Nah, jadi kalau kita definisikan ya, sinyal itu adalah besaran fisis gitu ya. Besaran fisis yang dapat berubah-ubah terhadap satu atau lebih dari variabel bebas. Biasanya waktu dan atau ruang. Ya, jadi artinya bahwa sinyal itu ya atau besaran fisis itu hanya bergantung terhadap waktu saja ya. Contoh misalkan suara gitu. Atau sinyal itu bisa bergantung terhadap ruang saja gitu ya. Ya, X gitu ya. Contoh misalkan citra atau gambar. Atau bisa kedua-duanya. Sinyal itu bisa bergantung terhadap kedua-duanya, waktu dan juga ruang. Contohnya apa? Video ya. Nah, jadi lagi-lagi ya sinyal itu adalah besaran fisisnya. Besaran fisis itu apa ya? Besaran-besaran yang ada di sekitar kita gitu ya. Besaran-besaran yang terukur nih, yang bisa diukur. Berarti bisa keluar nilainya gitu ya dalam berupa angka. Ya. Nah, jadi sinyal itu ada di sekitar kita ya. Hampir semua besaran-besaran fisis yang yang berubah terhadap satu atau beberapa variabel ya, itu bisa kita anggap sebagai sinyal. Ya. Contoh tadi ya sinyal suara gitu ya, suara manusia, suara jantung, musik, kemudian suhu, tegangan listrik, intensitas cahaya, gelombang elektromagnetik, citra, ya, dan mungkin masih banyak lagi gitu ya. Intinya ketika punya besaran fisis yang nilainya itu dapat berubah-berubah, ya, itu kita bisa pandang sebagai sinyal gitu ya. Nah, jadi kita bisa kita bisa definisikan bahwa sinyal itu berubah terhadap waktu dan atau ruang. Ya. Ketika kita plotkan gitu ya sumbu X ya, gimana sumbu X-nya itu adalah waktu gitu ya.
atau sinyal waktu ya, itu kita bisa memandangnya ke dalam dua kelompok ya. Yang pertama ini adalah sinyal waktu kontinu, yang kedua adalah sinyal waktu diskrit ya. Sinyal waktu kontinu ini itu adalah sinyal yang nilainya ini selalu ada di setiap waktunya gitu. Nah, karena nilainya ini sifatnya adalah kontinu artinya terus menerus gitu ya. Ya, jadi ketika kita mendapatkan suatu data ya berupa sinyal gitu ya. Kalau sinyalnya ini adalah sinyal kontinu, itu ketika kita mengambil waktu 1, sekian detik ya itu masih ada nilainya gitu. Berbeda dengan sinyal waktu diskrit. Nah, diskrit ini kan artinya dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi. Berarti ya hanya waktu-waktu tertentu saja yang ada nilainya, yang ada nilai sinyalnya itu. Nah, sinyal waktu kontinu ini lambangnya itu adalah X dalam kurung T gitu ya. Artinya ya sinyal ini dia dalam domain waktu gitu ya. Contohnya misalkan sinyal suara asli dari mikrofon sebelum disampling. Nah, jadi sinyal-sinyal analog ya, sinyal-sinyal yang ada di sekitaran kita gitu ya, yang belum kita proses, yang belum kita olah, ini adalah sinyal analog. Jadi di alam ini ya sinyalnya ini masih berupa sinyal analog gitu. Nah, kemudian sinyal waktu diskrit ya, inilah sinyal yang hakikatnya diproses di digital gitu ya, diproses di perangkat digital. Nah, jadi perangkat-perangkat digital itu hanya bisa memproses sinyal-sinyal yang diskrit karena ya keterbatasan kapasitas penyimpanan data itu sendiri gitu ya. Perangkat digital contohnya misalkan laptop itu kan punya kapasitas atau memori untuk menyimpan data terbatas gitu. Berarti ketika kita ingin mengolah suara gitu ya, ya kita ngasihnya jangan suara analog gitu ya, kita perlu olah dulu ke dalam digital gitu. Ya, jadi digital di sini kalau kita dengar digital itu berarti nilainya itu diskrit ya. Diskrit ini berarti dari segi waktu ya X ya, sumbu X, dan juga amplitudenya gitu itu juga terdiskritkan gitu. Jadi dalam sumbu X waktunya ini di sampling gitu ya. Kemudian dari segi amplitudenya dikuantisasikan atau dibulatkan gitu. Nah, kalau sinyal waktu diskrit tapi amplitudenya gitu ya, itu masih nilainya real, artinya belum dikuantisasi atau belum dibulatkan, ini masih belum dibilang sinyal digital sepenuhnya, itu masih dikatakan sinyal sampling ya. Jadi urutannya itu adalah sinyal analog ya didapatkan, kemudian di sampling ya, dicacah gitu ya, kemudian dikuantisasikan, baru bisa diproses oleh prosesor gitu. Nah, kemudian kalau kita kelompokkan ya, itu ada 4 istilah gitu ya. Sinyal analog itu berarti kalau kita bilang sinyal analog, oh berarti waktunya ini kontinu, amplitudenya juga kontinu ya. Kemudian kalau sinyal digital, kalau digital berarti oh waktunya ini diskrit, amplitudenya juga diskrit. Kemudian sinyal tersampel atau sinyal sampling berarti ya waktunya ini diskrit, amplitudenya kontinu. Jadi amplitudenya ini belum didiskritkan. Lalu sinyal terkuantisasi, oke, terkuantisasi berarti sudah melewati
tidak selalu ya, tidak selalu melewati sampling. Pada intinya ya sinyal terkuantisasi ini amplitudenya itu didiskretkan ya, atau dibulatkan gitu. Nah, pemrosesan sinyal digital itu sebenarnya sudah lama ya dilakukan dari zaman dulu ya. Di sini contoh pada tahun 1950-an di mana para insinyur gitu ya, para teknik gitu ya, orang-orang teknik gitu ya, mencoba untuk menjernihkan kembali rekaman dari salah seorang penyanyi terkenal saat itu ya, agar rekaman yang dihasilkannya itu jadi jernih lagi gitu ya, karena zaman dulu kan terbatas gitu ya kualitas dari rekaman audio gitu ya, rekaman suara kan terbatas ya. Jadi suara yang dihasilkannya ini nggak lagi bunyinya, nggak lagi kresek-kresek gitu ya, tapi jernih gitu ya, nggak ada noise gitu ya. Nah, kemudian ditingkatkan lagi ya dengan cara algoritma FFT ya, gimana caranya mengolah sinyal itu ya agar lebih jernih lagi gitu ya, bisa dianalisis gitu ya. Kemudian dipopulerkan lagi pada tahun 83 ya, dengan menggunakan chip gitu ya, tidak lagi dengan perangkat keras yang besar gitu mungkin, tapi bisa dengan chip gitu. Nah, chip atau prosesor DSP, jadi ada chip khusus gitu, kemudian dikomersialkan gitu. Nah, hingga saat ini ya itu terus berkembang gitu ya. Kemudian ya, nah, jadi kita udah tahu gitu ya, sinyal itu apa, sinyal analog itu apa, sinyal digital itu apa. Kemudian apa itu pemrosesan sinyal digital gitu ya. Nah, pemrosesan sinyal di sini itu berarti adalah suatu proses untuk mengubah sinyal ya, supaya sifatnya itu dapat berubah, atau juga bisa untuk mengambil informasi di dalamnya. Jadi kita bisa memanipulasi sinyalnya ya, atau kita bisa mengambil informasi pentingnya aja, atau kita bisa memodifikasi sinyal tersebut ya. Nah, dengan cara apa kita prosesnya ya? Tentu dengan menggunakan perangkat khusus, yaitu salah satu contohnya adalah komputer, atau kita bisa menggunakan chip khusus. Tadi ada chip DSP ya, jadi itu adalah chip khusus gitu ya. Nah, karena si DSP ini sudah menjamur gitu ya sampai hingga saat ini gitu, bahkan mungkin lebih booming lagi nanti ke depannya karena teknologi AI itu sudah di mana-mana ya, sehingga DSP ini juga dibutuhkan lebih advance lagi gitu. Nah, ini dikatakan bahwa pada tahun 2025 itu menghasilkan 11 miliar USD dolar gitu ya. Jadi chip DSP ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, dengan kata lain ya, memproses sinyal itu berarti kita memfilter noise dan interferensi dari sinyal yang diinginkan gitu. Jadi ya tergantung kebutuhan kita gitu ya. Bisa kita intinya pada dasarnya adalah ingin menghilangkan noise gitu ya.
Oke. Nah, elemen dasar sistem pemodelan sinyal digital gitu ya. Ini ada dua cara ya untuk kita memproses sinyal sebenarnya. Yang pertama bisa dengan cara digital, yang kedua bisa dengan cara analog. Kalau dengan cara digital berarti kita memproses sinyal tersebut dengan prosesor digital ya, DSP. Kalau dengan cara analog ya berarti kita tinggal buat aja rangkaiannya, buat aja rangkaian analog ya, dengan op amp atau dengan rangkaian filter ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ya kita bandingkan lebih simple mana gitu ya alurnya. Ya, terlihat bahwa lebih simpelan analog gitu ya, karena cuman input masuk ke rangkaian, output sudah gitu ya. Kalau digital ini, analog ini nggak bisa langsung menghasilkan output ya, jadi sebelum masuk ke prosesor, analog ini perlu dikonversi dulu, analog to digital converter, agar ya agar sinyal yang didapat ini ya bisa diterjemahkan oleh bahasa digital gitu. Kemudian kalau sudah diolah gitu, kalau kita ingin menghasilkan sinyal analog lagi ya perlu direkonstruksi lagi melalui digital to analog converter. Nah, perlu dipahami juga ya bahwa DSP ini itu bukan hanya soal penguatan di pemrograman juga, tapi juga di matematik terapan ya. Di kalkulusnya, di aljabarnya ya, di statistik dan probabilitasnya, dan juga di ilmu-ilmu lainnya ya yang sesuai dengan kebutuhan ya. Ilmu-ilmu inilah yang nantinya menjadi modal dasar untuk memodelkan suatu sistem yang diinginkan. Ya, jadi alangkah baiknya ya kita ketika ingin membuat sistem ya diawalin dengan pemodelan terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk apa memang kita membuat model ya? Yang pertama ya, agar kita itu bisa melihat karakteristik dari sinyal dan noise-nya itu. Ya, jadi sebelum kita proses sinyal itu, kita perlu deskripsikan sifat-sifatnya itu secara matematik. Ya, seperti apa bentuknya, seperti apa gangguannya. Ya, gangguan-gangguan yang ada itu bagaimana? Nah, itu kita perlu modelkan dengan cara matematik gitu. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengetahui penyimpangannya ya. Jadi bisa menggambarkan penyimpangannya. Ya. Model yang kita buat itu harus bisa menjelaskan seberapa jauh sih sinyal yang real itu menyimpang dari bentuk idealnya gitu. Misal sinyal jantung gitu ya, seberapa jauh sinyal jantung yang asli itu ya, idealnya itu ya menyimpang dari standarnya gitu ya, menyimpang dari pola detak jantung yang normalnya itu. Kemudian yang ketiga ya, kita membuat model adalah ya tentu untuk menghubungkan kuantitas yang diharapkan terhadap pengukuran data. Nah, ini poin yang paling penting ya, karena ya jadi kita udah punya pegangan gitu ya dari pemodelan kita itu
kalau dimodelkan itu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian realnya sistem yang kita buat apakah sesuai dengan teori gitu ya. Nah, model inilah yang menjadi jembatan kita antara teori dengan implementasinya. Nah, kemudian tantangan kita itu adalah bagaimana kita membuat model yang sederhana tapi punya nilai akurasi yang tinggi. Nah, karena semakin kompleks model yang kita buat ya, berarti rumusan matematik kita itu panjang gitu ya, semakin panjang atau semakin kompleks gitu ya, itu ya di programnya itu pasti membutuhkan kapasitas yang tinggi juga gitu ya, memori yang besar juga, tapi harganya mahal gitu ya. Ya, tapi ya lebih akurat ya, model yang kita buat lebih kompleks itu ya, lebih detail itu lebih akurat. Nah, namun semakin simple model kita ya tentu kekurangannya ya ini kurang akurat, tapi kelebihannya mungkin lebih murah gitu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, gimana caranya kita membuat model itu sesederhana mungkin tapi nilai akurasinya tinggi. Nah, itu gimana? Nah, ada banyak kelebihan kalau kita memproses sinyal dengan cara digital. Nah, tadi kita bisa lihat ya, kalau dengan cara analog simple ya, kita cukup bikin rangkaian aja udah gitu ya, kita bisa memproses sinyal. Nah, kalau dengan cara digital itu walaupun terlihatnya ribet, tapi itu lebih banyak keuntungannya. Itulah yang banyak disukai oleh para peneliti gitu ya. Yang pertama ya, dengan cara digital itu tentu lebih fleksibel, dapat diprogram ulang. Kalau dengan cara analog, kalau misalnya kita ingin menambahkan sesuatu, itu kita perlu solder lagi, kita perlu bongkar lagi gitu ya, nggak fleksibel gitu. Kemudian akurasinya lebih tinggi dan konsisten. Nah, artinya apa ya? Kalau misalkan dengan analog kan kita menggunakan rangkaian ya, menggunakan komponen-komponen elektronika. Komponen-komponen itu dia punya lifetime, dia punya umurnya. Semakin berumur akan berpotensi menghasilkan error yang lebih tinggi juga, gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, kalau misalkan dengan cara digital, akurasinya dia lebih tinggi dan konsisten ya. Kita ya itu tadi gitu ya, kita bisa memprogram lagi, fleksibel gitu ya. Kalau misalkan ditemukan errornya ini lebih dari standar yang diinginkan. Kemudian mudah disimpan dan diarsipkan ya. Jadi punya memori gitu ya, seperti hard disk. Kemudian kalau dengan cara digital ya, itu kita bisa program untuk bisa mendeteksi adanya error ya, koreksi kesalahan. Kalau misalkan saat misalkan mengirimkan data, kita bisa program itu. Kalau misalkan data yang dikirimkan ini ada keanomalian, itu bisa dideteksi. Muncullah warning misalkan. Kemudian kita bisa mengkompresi data ya. Kita bisa memodifikasi data itu ya dengan cara dikompres gitu ya.
agar tujuannya bisa menyimpan ya, atau menghemat ruang penyimpanan gitu. Kemudian untuk security yang lebih baik, ya memang digital ini lebih disukai karena security-nya yang lebih baik ya, tingkat keamanannya lebih baik. Nah, namun dibalik keuntungan ya, atau dibalik kelebihan-kelebihan itu juga tentunya ada kelemahan-kelemahan. Ya, yang pertama memerlukan bandwidth yang lebih besar. Nah, jadi itu yang tadi kita bahas ya, semakin kompleks model yang kita buat, maka kita perlu ruang penyimpanan yang lebih tinggi juga gitu ya. Nah, untuk di bidang telekomunikasi gitu ya, itu sinyal digital di sini dia perlu bandwidth yang lebih besar gitu ya, karena ia kan mengirimkan data yang besar gitu ya. Kemudian ya, dibatasi kecepatan prosesor. Nah, kompleksitas algoritma yang bisa dijalankan real time dibatasi oleh kecepatan komputasi perangkat keras yang tersedia. Ya, artinya bahwa ini ada konsekuensi gitu ya, konsekuensi langsung dari arsitektur yang dimiliki oleh DSP ini ya. Seberapa kompleks algoritma yang bisa dijalankan secara real time ya, misalkan untuk di sistem kontrol industri kan punya atau butuh respon yang instan gitu ya, itu dibatasi juga oleh kemampuan hardware-nya itu. Kemudian potensi kehilangan informasi. Jadi tadi kan sinyal analog itu kalau misalkan kita ingin memproses dalam proses dengan cara digital, itu kita perlu sampling. Sampling itu kan berarti dicacah-cacah gitu ya. Berarti kan ada potensi untuk kehilangan informasi gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu caranya sampling atau kita nggak paham tekniknya, itu kita bisa mendapatkan informasi yang salah. Kita bisa kehilangan informasi yang penting. Jadi ada tekniknya gitu, caranya mensampling, tergantung dari tujuan kita, tergantung dari case kita. Ya, kita tujuannya sistem itu dibuat untuk apa, skalanya apa, siapa yang menggunakan. Kalau misalkan yang menggunakannya cuman cukup beberapa orang aja ya berarti kita ngambil datanya cukup sesuai yang dibutuhkan aja ya, seperti itu. Kemudian butuh sinkronisasi. Nah, sistem digital perlu mekanisme sinkronisasi yang jelas agar tiap simbol atau data yang dikirim dapat dikenali awal dan akhirnya dengan tepat. Nah, jadi artinya bahwa ketika data dikirim dan data diterima itu perlu sinkronisasi yang tepat, waktu yang pas gitu ya. Jangan sampai ketika data dikirim tapi si receivernya ini ya, si penerimanya ini belum siap untuk menerima data yang dikirimkannya itu. Nah, ini ya proses sinkronisasi perlu disesuaikan. Kemudian ada beberapa kebutuhan sinyal itu diproses. Yang pertama ya, sinyal diproses untuk kebutuhan analisa. Nah, jadi misalkan
sinyal itu kita ukur ya, atau kita ambil untuk kita ubah domainnya dari waktu ke frekuensi, yang nantinya kita bisa ngambil spektrum frekuensinya ini ada di mana, nilainya berapa. Nanti dengan nilai tersebut kita bisa analisis ya, kita bisa analisa, oh ternyata adanya di sekian, kemudian di nilai-nilai sekian itu ternyata menghasilkan frekuensi yang tinggi. Oh berarti artinya apa ya, artinya apa, tergantung kebutuhan. Nah, jadi untuk keperluan analisa ya, kita ekstrak informasi dari sinyal ya tanpa banyak mengubah bentuknya. Jadi kita mengambil sinyal tersebut tidak hanya kita rubah-rubah saja domainnya, tapi kita tidak menambahkan atau mengurangi isi di dalamnya. Kemudian untuk keperluan modifikasi ya, modifikasi ini berarti kita rubah sifatnya agar sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ya tadi kita buang noise-nya ya, atau kita tambahkan informasi yang baru ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk keperluan sintesis ya, atau kita dalam hal ini adalah untuk kebutuhan menciptakan suatu teknologi yang baru. Misalkan contoh misalkan tadi ya 5G itu asal muasalnya ya bisa diciptakan ya, sebelumnya itu telah dilakukan eksperimen skala lab yang dimana based on trial and error. Jadi membuat sistem pemodelannya terlebih dahulu, dimasukkan sinyal sintesis, kemudian diproses apakah hasilnya sesuai yang diinginkan. Nah, ketika hasilnya ini sesuai yang diinginkan ya, barulah dibentuk teknologi baru itu. Nah, ada banyak bidang ya yang berhubungan dengan DSP ini. Yang pertama adalah di bidang telekomunikasi ya dan jaringan nirkabel. Nah, kurang lebihnya peran DSP ini itu adalah untuk menjaga sinyal itu agar tetap jernih di tengah miliaran perangkat yang terhubung. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, HP mengeluarkan sinyal 4G atau 5G itu kan banyak data gitu ya yang berseliweran di mana-mana. Nah, gimana caranya agar jaringan ini itu tetap menjaga datanya itu utuh, jernih gitu ya, tidak noise gitu ya. Nah, kemudian di bidang audio ya, contoh misalkan headphone. Kita kalau suka musik ya, biasanya milih headphone itu yang kualitasnya itu bagus ya, yang speknya itu tinggi, karena menghasilkan suara yang jernih, tidak ada noise-nya. Nah, salah satu metodenya adalah headphone ini bisa menghasilkan suara yang jernih, gak ada noise-nya, itu ya dengan metode active noise cancellation gitu. Active noise cancellation ini sederhananya adalah ia itu bekerja dengan cara menginverskan atau melawan suara yang bising itu dengan menggunakan suara lain. Jadi misalkan ini ya, headphone yang digunakan pada pesawat terbang, ketika ada suara bising di luar
headphone gitu ya, kita tutup telinga kita dengan headphone gitu ya, ada suara bising dari pesawat. Nah, si headphone ini dia menangkap suara tersebut, kemudian DSP yang berperan di dalamnya itu mengolah suara itu agar tetap menghasilkan suara yang berlawanan. Nah, jadi diinverskan, dibalikkan fasanya. Nah, itu prinsip sederhananya. Jadi ketika ada suara bising, nah si DSP ini dia menginverskan gelombang suara tersebut sehingga menghasilkan suara yang jernih atau yang hening gitu ya. Kalau diinverskannya 100% dari suara aslinya ya, maka menghasilkan suara hening gitu ya, kedap suara gitu. Kemudian di bidang biomedis ya. Di bidang biomedis di sini DSP itu banyak banget perannya gitu ya, dibutuhkan sekali perannya ya, karena peran DSP ini tujuannya adalah untuk membaca sinyal-sinyal yang ada di tubuh kita. Sinyal jantung, bagaimana bentuk keluaran sinyalnya, kemudian otak kita gimana keluaran sinyalnya. Nah, tujuannya ya kalau di bidang biomedis tentu diawalin dengan ini untuk menghasilkan deteksi dini ya. Jadi dokter itu ya bisa menyimpulkan, oh kalau misalkan jantungnya ini tidak sesuai dengan normalnya, artinya apa. Nah, jadi kembali lagi ya, untuk keperluan analisa, dari analisa ini bisa didiagnosakan. Kemudian di bidang radar, sonar, dan deteksi objek. Nah, pada bidang ini pemrosesan sinyal digital ya, CPSD ini banyak digunakan ya. Yang pertama untuk mendeteksi target. Misalkan kayak pesawat gitu ya. Pesawat itu punya bisa terbang itu karena akibat dari sinyal yang dipancarkan oleh satelit yang ada di stasiun pemancarnya. Altitude-nya itu berapa ya. Karena kalau nggak diberikan informasi itu ya, pesawat itu nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Kemudian untuk mengetahui objek yang ada di bawah laut, misalkan ingin mengebor migas, ingin mengebor ini ya yang ada di bawah laut, itu titiknya itu kan perlu dipetakan terlebih dahulu. Titiknya itu kan perlu ditentukan terlebih dahulu sehingga dapat memetakan sesuatu yang ada di bawah laut itu ada apa aja gitu. Kemudian ya ini ya untuk tracking, untuk sonar bawah air gitu. Selanjutnya adalah untuk ya pengolahan citra dan video. Nah, di ranah citra ini itu banyak ya DSP ini digunakan ya, kurang lebihnya ya. Contoh misalkan di sini untuk meningkatkan citra ya, entah itu bisa kita tingkatkan citra itu lebih jernih dari sebelumnya, atau kita bisa kita lihat di sini contoh ya, sebelumnya anak ini sebenarnya giginya ini ompong nih.
tapi setelahnya itu kok ada gigi gitu ya, bisa mengedit gitu ya, mengedit foto. Kemudian untuk mengkompres data ya. Nah, ada kelemahan juga ya dari kompresi ini, walaupun data itu bisa dikecilkan, tapi lagi-lagi ya kualitas yang dihasilkan itu pasti ada pengurangan gitu ya. Kalau misalkan buku, misalkan file buku ya yang tadi 12 MB, kita ingin kompresi menjadi 2 MB, itu pasti hasilnya itu akan pecah kalau misalkan kita kompres terlalu kecil gitu. Nah, kemudian apa perannya di bidang kita? Nah, itu banyak ya. Hampir seluruh sistem instrumentasi dan kontrol itu sangat-sangat bergantung dengan PSD ini. Karena itu ya, kita akan berhubungan dengan yang namanya sensor. Sensor itu kan mendapatkan data ya, mendapatkan sinyal analog. Nah, sinyal analog ini yang ada di sekitar kita itu kan kita nggak tahu data aslinya itu, sinyal yang aslinya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita perlu memfilternya, membuang noise yang ada. Sedemikian mungkin kita ambil data tersebut itu tidak ada noise-nya. Nah, bisa kita buang noise-nya itu ya dengan ini ya, dengan rangkaian pengkondisi sinyal. Kemudian contoh berikutnya ya, di industri-industri yang menuntut ke real time-an yang sangat tinggi gitu ya, ini peran DSP ini sangat dibutuhkan. Kemudian di sistem kontrol otomatis ya, di industri-industri kontrol gitu ya, di sistem kontrol itu kan perlu apa ya, sebelum dikontrol kan pasti mendapatkan hasil yang diukur. Nah, hasil yang diukur ini itu harus 99,9%, bahkan 100% data yang diukur ini harus benar, tidak noise, tidak ada salahnya. Kalau misalkan di industri yang menuntut tingkat kepresisian atau tingkat keakurasian yang sangat tinggi, ya maka si pengukuran ini tidak boleh salah, karena nanti dampaknya adalah di saat diinputkan ke controlling gitu ya. Jadi sebenarnya sistem kontrol itu ya, kalau ketika terjadi keanomalian ya, ini seharusnya dia menutup, kok terbuka gitu ya. Nah, itu yang kita curigai pertama kali adalah elemen pengukurannya. Kalau kita bisa gambarkan ya, input yang berhubungan dengan data asli, data analog itu kan, input itu kan berupa misalkan suhu itu kan berhubungan langsung dengan termokopol atau termometer. Nah ya, itu yang hal pertama kali yang perlu kita curigai adalah elemen pengukurannya. Kalau kita udah ngecek bener, baru kita bisa mengerucut ke dalam ya, kita bisa lihat lagi lebih dalamnya lagi, baru kita bisa ngubek si logika pengontrolannya itu gitu. Nah, dengan apa DSP ini diimplementasikan? Jadi
gimana cara kita memproses sinyal digital itu ya. Itu kita bisa menggunakan komputer ya atau PC. Ini biasanya ya di dunia pembelajaran ya, di dunia riset ini diawalin dengan menggunakan komputer ya. Karena kalau misalkan kita langsung gitu ya menggunakan prosesor khusus, tapi kita tidak riset ya, kita tidak ngawali itu dengan riset ya, itu ya kayak beli kucing dalam karung gitu ya, ya udah buang-buang biaya, tapi kita nggak tahu hasilnya gimana. Nah, oleh sebab itu ya komputer ini itu harus dimanfaatkan banget gitu ya dalam skala riset. Nah, ketika hasil riset kita udah bagus nih ya, kita bisa komersialkan itu ya dengan kita rubah ya, prosesornya kita ganti, nggak menggunakan komputer, itu dengan mikroprosesor atau chip DSP khusus. Nah, atau kita bisa rubah ke ini FPGA. Nah, kalau kita nggak mau ribet ya, kita bisa menggunakan rangkaian analog aja gitu. Oke, jadi ini poin-poin penting kita di pertemuan kita kali ini. Yang pertama, bahwa dikatakan sinyal ya itu adalah besaran fisis. Ya, jadi kalau ada yang nanya gitu ya, sinyal itu apa sih? Nggak perlu bingung-bingung lagi ya, langsung aja bilang sinyal itu besaran fisis gitu ya. Besaran fisis yang berubah-ubah terhadap satu atau variabel lebih, atau variabel satu atau lebih variabel bebas. Nah, besaran fisik ini itu apa ya? Besaran fisik itu adalah besaran yang terukur, yang ada nilainya, yang bisa ditampilkan oleh nilai. Kemudian yang kedua, sinyal digital. Nah, kalau misalkan ada yang nanya atau kita mendengar sinyal digital, oh berarti sinyalnya itu adalah discrete. Ya, jadi jangan bingung kalau misalkan dibilang sinyal digital itu apa, discrete atau continue? Apa ya? Ya, pasti discrete ya. Nah, discrete di sini berarti dalam waktu dan amplitudenya sekaligus. Nah, jadi ya bukan sekedar discrete waktu ya. Jadi bukan hanya waktunya saja yang discrete, namun amplitudenya juga discrete. Kemudian yang ketiga ya, DSP itu mengolah sinyal lewat alur ya, sinyal analog itu masuk ke analog to digital converter, kemudian diproses, lalu rekonstruksi lagi jika dibutuhkan menjadi sinyal analog lagi. Kemudian yang keempat, DSP ini unggul dalam kefleksibilitasannya, akurasi yang baik, penyimpanan yang bisa disesuaikan, dan juga tingkat keamanan yang baik juga dibanding dengan analog. Namun ya kekurangannya ini, perlu bandwidth-nya yang lebih besar, daya komputasinya juga yang lebih besar ya, dan juga tadi ya daya sinkronisasi yang lebih tepat. Kemudian ada ya berbagai keperluan sinyal itu diproses. Yang pertama untuk keperluan analisa, kedua untuk keperluan modifikasi, dan yang ketiga untuk keperluan sintesis atau untuk
keperluan riset gitu ya, dalam artian menciptakan teknologi baru, ya itu berarti sinyal itu perlu dibuat gitu ya, disintesiskan. Kemudian yang keenam, DSP ini hampir di semua bidang ya itu ada DSP. Nah, entah itu bidang telekomunikasi, audio, biomedis, radar, citra, hingga di bidang kita itu sangat dibutuhkan yang namanya DSP. Oke, jadi itu ya materi kita di hari ini. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai transformasi sinyal. Ya, itu ada Fourier, Laplace, dan Z. Nah, jadi ini kita ya, gambaran kita di pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya, bahwa mengapa sih kita perlu mengubah sinyal dari domain waktu ke frekuensi? Apa itu transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit? Nah, bagaimana itu transformasi Laplace dan Z? Nah, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri materi kita pada hari ini ya. Terima kasih.